Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsaliano Saputra dengan NIM 220102044 kelas IF22B. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bu Rinanda Febriani. Bagaimana teknologi dan marketplace serta finansial dalam transaksi e-commerce atau marketplace e-commerce SalStore. Dari segi teknologi, SalStore menggunakan platform e-commerce, pencarian, dan kategorisasi integrasi API. Lalu dari segi e-commerce-nya, ada fitur promosi dan pembaruan stok. Dari segi finansial teknologinya atau vintage, SalStore sistem pembayarannya digital. Lalu dalam kategori bisnis SalStore sendiri yaitu B2C atau tanpa perantara. Dan ini ada logo dari toko saya sendiri, SalStore. SalStore itu menyediakan berbagai pilihan produk elektronik dan layanan yang berkualitas, serta memberikan layanan kepada pelanggan yang sangat memuaskan. Lalu dari segi pengalaman juga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan terhadap pelanggan. Pengirimannya dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Dan dari segi harganya, SalStore menawarkan harga yang sangat kompetitif. Lalu 3 komponen utama pembuatan website e-commerce. Yang pertama, WooCommerce. WooCommerce adalah plugin e-commerce untuk WordPress yang memungkinkan kita mengubah situs web biasa menjadi toko online penuh. Yang kedua ada WordPress. WordPress sendiri adalah CMS yang memberikan kerangka dasar untuk membuat dan mengelola situs web. Yang ketiga ada Blocks. Blocks adalah tema WordPress yang serbaguna dan kuat. Plugins yang digunakan pada online store yang saya buat, yang pertama ada WooCommerce, yang kedua ada Blocks Core Elements, yang ketiga ada Elementor, yang keempat ada Bedship, yang kelima ada TI Wishlist, yang keenam ada Spam Protection. Kategori produk yang saya jual pada e-commerce yang saya buat ada earphone. Earphone itu merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mendengarkan musik dan konten audio lainnya. Lalu kategori produk yang kedua, saya menjual smartwatch, merupakan perangkat wearable yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan, berolahraga, dan menerima notifikasi. Kategori produk yang ketiga ada laptop, merupakan perangkat komputer portable yang dapat digunakan untuk bekerja, belajar, dan hiburan. Selanjutnya, kategori produk yang dijual ada handphone, perangkat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan, telepon, mengirim pesan, dan mengakses internet. Lalu ada virtual reality, merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman imersif. Kategori produk yang terakhir ada speaker, merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan suara. Nah, di sini ada tema yang saya gunakan. Tema yang saya gunakan ini adalah Blocks. Alasannya, saya menggunakan tema ini karena desainnya yang sangat responsif. Blocks menyediakan desain ini yang responsif, yang berarti toko kita akan tampak baik dan berfungsi dengan baik pada berbagai perangkat termasuk komputer, desktop, tablet, dan ponsel. Ini memberikan pengalaman belanja yang konsisten dan nyaman untuk pengguna di semua platform. Lalu, alasan yang kedua, karena pembuat halamannya visual. Dengan pembuat halaman visual yang kuat, kita dapat dengan mudah membuat dan mengelola tata letak halaman tanpa harus memiliki keterampilan pengkodean yang mendalam. Ini memungkinkan kita untuk dengan cepat dan mudah menyesuaikan tampilan toko sesuai kebutuhan dan preferensi bisnis kita. Yang terakhir alasannya, Blocks itu menyediakan beragam pilihan tema. Blocks menawarkan berbagai pilihan tema dan tata letak yang dapat disesuaikan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan penampilan toko sesuai dengan merek dan gaya bisnis kita. Kita dapat memilih dari berbagai gaya desain yang sesuai dengan karakteristik toko digital kita. Lalu ini tampilan SalStore ya, dari segi header, footer, lalu ada tampilan home-nya, tampilan shop, tampilan about us, tampilan kontak us, tampilan proses checkout, dan yang terakhir tampilan checkout berhasil. Dan inilah tampilan penuh dari store yang telah saya buat. Dari segi logo, ini logo yang telah saya buat sendiri. Lalu pada
headernya, ada home, ada shop, ada about us, ada contact us, lalu ada login, kita bisa membuat akun, lalu ada kolom search, kita bisa cari produk yang kita inginkan, lalu di sini ada wishlist atau keranjang. Sini ada widget ya, misal kita ingin mencari smartwatch, kita klik, lalu muncul produk smartwatch ya, tanpa kita ketik di kolom pencarian. Lalu kita balik lagi ke home, kita lanjut. Nah, sini Salstore itu menyediakan gratis ongkir ke seluruh Indonesia, lalu ada jaminan uang kembali ya dalam 30 hari, lalu ada online support 24 jam dan keamanan pembayaran untuk semua jenis kartu. Dan di sini ada footer dari Salstore, ada tagline, ada quick link, ada kontak saya sendiri. Lalu kita lanjut ke shop. Ini produk-produk yang muncul, ada handphone, ada smartwatch. Kita lanjut, ini ada slidernya juga ya. Lanjut, nah, ada laptop, ada VR, ada earphone. Ini produk-produk ini muncul tanpa kita kategorikan. Lalu kita ingin mencari dengan kategori produk misal laptop, nah, lalu munculnya produk laptop. Lalu kita juga bisa memfilter harga yang kita inginkan, misal budget kita itu di atas 17 juta, lalu kita filter, nah, maka muncul produk yang di atas 17 juta. Kita lanjut ke about us. Ini adalah tampilan about us dari Salstore tentang saya. Dan untuk header dan footernya tetap mengikuti meskipun kita bolak-balik ya ke shop, ke home, si headernya itu tetap ikut dan footernya juga tetap ikut. Lalu kita masuk ke kontak us. Dan di sini tampilan kontak us, ada alamat saya. Lalu pelanggan juga bisa memasukkan kritik dan saran dengan memasukkan email, memasukkan nomor telepon. Lalu di sini pelanggan juga mengetik pesan dan sarannya, bisa disubmit juga. Ntar muncul di ownernya gitu. Di sini juga ada email saya, ada nomor telepon dan ada alamat. Kita lanjut ke pemesanan produk. Misal di sini kita akan membeli iPhone 15. Nah, ini keterangan ketika kita sudah berhasil memasukkan produk ke wishlist atau ke keranjang. Lalu kita ingin membeli smartwatch ya, itu cart. Untuk proses checkoutnya, klik keranjang, lalu sini ada tampilan proses to check out, kita klik. Nah, ini ada keterangan yang harus kita isi seperti nama belakang, alamat jalan, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, nomor telepon dan alamat email pelanggan. Sini juga ada penjelasan produk yang telah kita beli. Barusan ada Apple iPhone dan Apple Watch dengan subtotal 22 juta. Lalu untuk pengirimannya kita ekspedisinya menggunakan apa? Ada JNE dengan ongkos kirimnya, ada Express, antar aja secepat dan lain-lain. Sini ada total produk dan total ongkos kirimnya. Lalu untuk metode pembayarannya kita tinggal pilih, ada direct bank dan ada
COD juga. Misalnya kita ingin memilih direct bank transfer aja, lalu kita press order, kita tunggu. Nah, dan seperti inilah tampilan ketika kita berhasil proses checkout. Ada order number ya, ada tanggal-tanggalnya juga, ada keterangan jenis pembayaran yang kita telah pilih tadi. Lalu ada order detailnya juga, ada alamat. Dan dan orderan ini masuk ke ownernya. Kita lihat tampilan menerima orderan, commerce order, dan tampilan owner ketika menerima orderan itu. Kita klik, nah ini ada order detailnya juga bagi owner ya, muncul. Lalu kita juga bisa mengubah status gitu. Misal barang sudah sampai ke tangan pelanggan konsumen, kita tinggal komplit lalu update di sini.